Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang besar dan bahayanya dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita akan lanjut sekarang tentang kezaliman merupakan dosa terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kezaliman merupakan dosa terbesar? Karena kezaliman dan permusuhan merupakan lawan utama dari keadilan. Padahal karena keadilan itulah Allah Azza wa Jalla menegakkan langit dan bumi. Karena keadilan itu pula Allah mengutus para Rasul alaihimussalatu wassalam. Karena keadilan itu pula Allah menurunkan kitab agar manusia menegakkan keadilan dengan melaksanakan isi kitab itu. Para Rasul diutus untuk menegakkan keadilan, kitab diturunkan untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Allah lah yang telah menurunkan, yang telah mengutus para rasul dengan membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Allah lalu menurunkan bersama mereka kitab dan al-mizan, timbangan dalam menilai baik buruknya perbuatan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Allah mengutus para rasul menurunkan kitab liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu menegakkan keadilan. Jadi tujuan utama diturunkannya kitab, diutusnya para nabi dan rasul, ditetapkannya syariatlah untuk menegakkan keadilan dalam segala hal. Lawan dari adil adalah zalim. Maka karena kezaliman merupakan lawan utama dari keadilan, tak heran apabila kezaliman ini merupakan dosa terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah dosa terbesar adalah syirik? Ya, itu syirik itu salah satu di antara wujud kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Dan kadar besarnya dosa dari keadilan, dari kezaliman, besarnya dosa kezaliman itu kan bertingkat-tingkat. Berbeda antara satu dengan yang lain. Besarnya kerusakan dan dosa kezaliman itu sangat bergantung pada kerusakan yang ditimbulkan oleh kezaliman tadi. Maka kalau ada seseorang membunuh anaknya, anak yang masih bayi yang belum memiliki dosa, bahkan Allah Azza wa Jalla sudah memberikan naluri kepada semua makhluk
Tidak hanya manusia, binatang pun punya naluri mencintai, menyayangi, ingin melindungi anak yang dilahirkannya. Segalak-galaknya macan, tidak ada yang memakan anaknya sendiri. Bahkan kalau anaknya mau diambil orang atau dibunuh, dimakan oleh binatang lain, dia pasang badan, membela anaknya dengan nyawanya. Ini binatang loh. Apalagi orang, Allah sudah tanamkan secara naluriah ke dalam hati manusia rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih kepada anaknya yang dilahirkannya. Tapi berani membunuh anaknya tersebut karena takut anaknya mengurangi jatah rezekinya. Anaknya nanti ikut makan bersamanya, ikut minum bersamanya, ikut menikmati harta yang diusahakannya. Dia nggak mau itu terjadi, lalu dibunuhlah anak itu. Maka kezaliman seperti ini merupakan seburuk-buruk kezaliman, sebesar-besar kezaliman kepada sesama. Demikian juga kedua orang tua itu membunuh anaknya, padahal mereka menjadi penyebab lahirnya anak itu ke alam dunia. Dan mestinya mereka menyayanginya. Jadi tingkatan membunuh juga dosa dan keburukannya bertingkat-tingkat. Bergantung kepada pihak yang dibunuh, korban pembunuhannya. Kalau orang yang dibunuh itu memiliki hak yang tinggi, dia lebih layak atau lebih manfaat hidup. Karena manfaat bagi orang banyak. Maka membunuh orang seperti lebih besar dosanya. Makanya manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh seorang nabi atau dibunuh oleh seorang nabi. Berperang, memerangi seorang nabi sampai membunuh ataupun dibunuh, maka orang itu sebesar-besar dosa dan sebesar-besar azab pada hari kiamat. Ada hadisnya diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih terdapat dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Di bawah membunuh para nabi ada dosa yang lebih kecil dari itu tapi masih termasuk dosa besar. Tapi dosanya tidak sebesar membunuh nabi. Yaitu membunuh imam, baik itu imam dalam urusan dunia seperti membunuh pemimpin, membunuh ulil amri, membunuh penguasa, atau di bidang agama seperti membunuh seorang ulama, seorang dai yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, berbuat baik, yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dan memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka tentang urusan agama mereka. Ini dosa terbesar kedua dalam hal membunuh. Dosa terbesar pertama membunuh para nabi. Dosa terbesar kedua membunuh para ulama dan termasuk juga ulil amri. Kalau orang membunuh sesama mukmin biasa, orang biasa, mungkin dia bodoh, tapi mukmin. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan balasan bagi pembunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan ancaman kekal di dalam neraka, dimurkai, dilaknat dan disiapkan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 menyatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima.
Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apalagi direncanakan. Ini mukmin biasa loh. Bukan mukmin terbaik, bukan para ulamanya. Mukmin biasa yang mungkin peranannya tidak begitu besar kecuali untuk diri dan keluarganya saja. Lalu dibunuh. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya dia di neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya. Ghadiba alaihi, Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa adalahu azaban azima, dan Allah siapkan bagi orang itu azab yang sangat dahsyat. 4 tuh. Kekal dalam neraka, dimurkai, dilaknat, disiapkan azab yang sangat pedih. Ini adalah hukuman bagi membunuh orang mukmin dengan sengaja dan tidak ada penghalang, tidak ada uzur. Bukan karena terpaksa, ya, membela diri, bukan karena ada alasan ini dan itu, tanpa uzur. Dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa keislaman orang yang membunuh tersebut, yang melakukan pembunuhan karena sukarela dan karena ikhtiar, memang dia berusaha, ya, bahwa hal itu akan menjadi pencegah dari dilaksanakannya hukuman ini berupa kekalnya di dalam neraka. Karena dia muslim, dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sekarang timbul masalah. Wa hal tamna'u taubatul muslim minhu ba'da wuqu'i. Apakah kalau dia tobatnya seorang muslim setelah membunuh, dia tobat, dia menyesal, dia memenuhi seluruh syarat-syarat tobat yang 7, dia berhenti dari perbuatan membunuhnya, dia menyesal, dia bertekad tidak kembali, dia minta maaf kepada keluarga korban, dan dilakukan sebelum sakarat, dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dilakukan dengan ikhlas. Pokoknya itu 7 syarat diterimanya tobat. Apakah azab 4 yang dijelaskan tadi itu menjadi terhalang? Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Ada 2 pendapat baik dari kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf. Dan kedua-duanya merupakan pendapat berdasarkan riwayat Imam Ahmad. 2 riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat pertama menyatakan la tamna'u taubatu min nufudhihi. Taubat seorang muslim pembunuh tidak menghalangi azab ini. Tetap dia kena azab. Apa alasannya? Ra'au annahu haqqun li adamiyin lam yastaifihi min fidari dunya wa kharaja minha bi dhalamatihi fala budda yastawfiya lahu fidaril adl. Karena mereka memandang ini hak adamiyin, hak sesama manusia yang tidak tertunaikan di dunia. Orang itu keluar meninggalkan dunia ini, berhenti kehidupannya di dunia ini karena kezaliman si pembunuh. Walaupun taubat, tetap hak orang tadi tidak bisa dikembalikan, maka mau tidak mau harus ditunaikan di negeri tegaknya keadilan, yaitu di negeri akhirat. Ini kelompok pertama dengan alasannya. Kelompok kedua menyatakan bahwa tuntutan qisas para ahli waris, ini masih kelompok pertama. Bukankah ahli waris yang menuntut qisas dia dibunuh lagi?
Ya, tuntutan qisas ahli waris hanyalah tuntutan tentang hak yang Allah berikan antara mau diqisas atau mau dimaafkan dengan membayar diat atau denda. Kan gitu kan? Orang itu dibunuh, kemudian pembunuhnya ada dua pilihan. Dibunuh lagi, diqisas, atau ya udah maaf, dimaafkan tapi dibayar denda. Dendanya diserahkan kepada keluarga korban, kepada ahli waris. Besarnya sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan. Bukankah begitu? Iya, tapi disanggah wa ma yanfa'ul maqtul min istisqa'i warithihi. Apa manfaat qisas yang diajukan oleh ahli warisnya ini bagi korban pembunuhan? Nggak ada manfaatnya kan? Walaupun umpamanya ada dam, ada diat, ada harta, sejumlah harta dengan jumlah yang banyak diberikan ke ahli waris. Itu memang milik ahli waris. Tapi apa manfaat qisas ini atau denda ini bagi korban? Nggak ada. Dan inilah pendapat yang terbenar di antara dua pendapat dalam masalah ini. Artinya hak korban pembunuhan tidak gugur, tidak terhapus karena tuntutan qisas dari ahli waris. Dan keduanya merupakan dua pendapat dari sahabat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta yang lain-lainnya. Ada lagi pendapat lain bahwa gugur dosa atau hukuman pembunuh dengan taubat dan dengan tuntutan qisas ahli waris. Karena taubat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Juga dosa tersebut dari kejahatan yang dilakukannya sudah dihukum dengan hukum qisas. Dia dibunuh lagi. Mereka berkata, wa idza kanati taubatu tamhu atharul kufri was-sihr wa huma a'dhamu isman minal qatl. Fa kaifa taqsuru an mahwi atharil qatl? Wa qad qabila Allahu taubatal kuffar alladzina qatalu awliya'ahu wa ja'alahum min khiyari ibadihi wa da'al ladzina ahraqu awliya'ahu wa fatanuhum an dinihim ila taubah. Kalau taubat bisa menghapus bekas-bekas kufur dan sihir. Jadi kalau orang tadinya kufur atau mempelajari serta mempraktekkan sihir kemudian bertobat dari hal itu, terhapus dosanya. Padahal kufur dan sihir itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Tapi dengan tobat terhapus dosa sihir, dosa kufur. Kenapa ini tidak berlaku bagi dosa membunuh? Padahal Allah Azza wa Jalla sudah menerima tobatnya orang-orang kafir yang pernah membunuh para wali Allah dan menjadikan mereka sebagai hamba-hamba terbaik. Para sahabat sebelum mereka masuk Islam, mereka itu kafir dan membunuh sahabat-sahabat yang lebih senior daripada mereka. Kita mengenal umpamanya sahabat Abu Sufyan, kita mengenal Khalid bin Walid. Itu waktu sebelum Nabi dan para sahabat hijrah, zalimnya luar biasa. Setelah hijrah mereka memerangi Nabi dan para sahabat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab gitu, memerangi dan telah membunuh banyak sahabat-sahabat yang mulia. Bukan satu dua, mungkin puluhan, mungkin ratusan.
Tapi kemudian mereka tobat dan masuk Islam. Masuk Islamnya itu setelah Futuh Mekah masuk Islam. Itu setelah banyak membunuh para sahabat. Dan keislamannya bagus, mereka menjadi khiyaru ibadillah, menjadi hamba-hamba Allah terbaik. Termasuk orang-orang yang pernah membakar para wali Allah, menyiksa para wali Allah, oleh Allah diseru, dipanggil untuk tobat kembali kepada agama Allah. Gak boleh putus asa karena besarnya dosa yang pernah dilakukan. Allah tetap membuka pintu tobat bagi mereka. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hei, katakan olehmu, hei Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah melewati batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Ini seruan Allah agar orang berdosa itu tobat. Siapa orang berdosa yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang yang telah membakar orang-orang mukmin dan menyiksa mereka. Ini tentang hak orang yang tobat dan mencakup tobat dari kekufuran atau dosa-dosa di bawah kekufuran. Jadi dosa kafir pun, bahkan dosa selama kafirnya membunuh para wali Allah, setelah tobat diterima, dihapus dosanya. Maka berkata mereka yang berpendapat seperti ini, wa kaifa yatubul abdu minadz-dzunub wa yu'aqabu 'alaihi ba'da taubah. Hadza ma'lumun intifa'uhu fi syar'illahi wa jazaihi. Maka bagaimana mungkin seorang hamba setelah membunuh lalu bertobat masih tetap diazab setelah tobatnya? Ini sudah maklum sesuatu yang bertolak belakang dengan hikmah dari syariah Allah dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lalu melanjutkan. Wa taubatu hadzal mudhnib taslimu nafsih. Taubatnya orang yang berdosa dengan dosa membunuh ini adalah dengan cara dia menyerahkan diri. Bukan menyerahkan diri kepada korban yang dibunuhnya. Karena yang dibunuhnya kan sudah mati. Menyerahkan diri kepada mayitnya percuma. Tapi menyerahkan dirinya kepada penguasa atau ulil amri, hakim, atau kepada keluarga korban. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan keluarga korban bisa bertindak mewakili si korban. Lalu Allah menjadikan sikap pasrah diri orang itu sama juga dengan membayar diat. Menyerahkan sejumlah harta kepada ahli warisnya. Ini mewakili sikap korban yang dibunuh. Kalau kita telah lebih dalam lagi, dalam pembunuhan itu ada 3 hak yang dilanggar oleh si pembunuh. Hak pertama adalah hak Allah karena Allah melarang. Jangan kamu bunuh, la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh sebuah jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Kalau alasannya benar, baru tidak berdosa bahkan berpahala. Alasan yang benar itu contoh la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdats salas.
Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara 3 alasan. Pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib yang berzina. Sayyib itu yang pernah nikah, baik masih punya pasangan, masih punya suami atau istri, ataupun sudah cerai, jadi janda atau duda. Baik cerai ataupun meninggal. Itu sayyib, lalu berzina. Halal darahnya. Tapi nggak boleh sembarang orang membunuhnya. Wah ini zina, bros, nggak boleh. Itu harus melalui mekanisme prosedur disidang oleh hakim. Lalu hakim yang menjatuhkan hukuman rajam sampai mati tentu saja. Kecuali kalau yang berzina ini lajang dan bujang, nggak dibunuh, tapi dicambuk 100 kali. Allah menyatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Wanita dan laki-laki pezina cambuk mereka itu dua-duanya masing-masing 100 kali. Tidak dibunuh. Gimana kalau mati? Ya terserah, pokoknya cambuk aja, mau mati mau tidak. Bahkan muncul ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau sebelum 100 kali sudah mati gimana? Lanjutkan apa jangan gitu. Kan 100 kali itu hukumannya. Tapi belum 100 kali sudah mati. Atau bahkan belum dicambuk, baru lihat cambuknya sama algojo, orang itu jantungan lek mati gitu. Apakah tetap dilaksanakan atau tidak? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan tetap 100 kali. Ada yang menyatakan kalau sudah mati ya sudah tidak. Walhasil kalau bukan yang pernah menikah tidak dibunuh. Tapi kalau yang pernah menikah dan masih umpamanya, maka dirajam. Halal. Pelakunya bukan berdosa bahkan berpahala. Karena itu melaksanakan syariat Allah. Pertama as-sayyibuz zani, yang kedua wan nafsu bin nafsi, qisas. Orang umpamanya dibunuh tanpa alasan yang hak, keluarganya boleh membunuh lagi, mengqisas. Dan ketika membunuh lagi berpahala karena melaksanakan hukuman Allah. Dan yang ketiganya adalah orang yang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Itu pun sekali lagi ada mekanismenya, ada prosedurnya. Ada putusan hakim, kemudian baru divonis dihukum mati. Itu baru alasannya benar. Tapi kalau tidak dengan alasan yang benar, haram. La taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Nah jadi Allah melarang dan hak Allah wajib ditaati. Ternyata dilanggar oleh orang. Orang itu membunuh sesama manusia. Berarti dia melanggar hak Allah. Ini yang pertama, hak pertama hak Allah. Hak yang kedua hak korban yang dibunuh, dan yang ketiga hak walinya. Keluarga korban. Dengan meninggalnya korban, keluarganya otomatis kehilangan. Apalagi yang dibunuhnya tulang punggungnya. Setelah kematian kepala rumah tangganya, tidak ada lagi yang menafkahi mereka, menyantuni mereka, bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Banyak hak keluarga korban yang dirampas dari diri mereka oleh si pembunuh ini. Inilah 3 hak. Hak Allah, hak korban, dan hak keluarga korban.
Kalau seorang pembunuh menyerahkan dirinya secara sukarela kepada keluarga korban, dia menyesal atas apa yang sudah dilakukannya dan juga takut kepada Allah atas perbuatannya, takut dosa, takut diazab, lalu dia tobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka gugurlah hak Allah dengan tobat dan gugurlah hak keluarga korban, baik dengan qisas ataupun dengan perdamaian kesepakatan atau dengan memberi maaf dengan sejumlah diat, dam, penalti gitu. Hak Allah gugur, hak keluarganya gugur. Tinggal tersisa hak si korban. Ini yang tidak tertunaikan di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla mengganti hak korban ini pada hari kiamat dari si hamba yang sudah bertaubat. Bagaimana cara menunaikan? Diislahkan antara keduanya. Lalu tidak sia-sialah hak ini dan hak itu. Orang yang tobat, pembunuh yang tobat tidak sia-sia dengan tobatnya. Orang yang dibunuh juga tidak sia-sia juga, haknya tetap tertunaikan. Nanti di akhirat atas pengaturan Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Adapun masalah harta, para ulama ikhtilaf. Kalau kezalimannya itu menyangkut masalah harta, yaitu apanya? Denda tadi, dam tadi yang diserahkan kepada ahli waris. Para ulama ikhtilaf. Sebagian mereka berkata, idza addama alaihi minal mal ilal waris faqad bari'a min uhdatihi fil akhirah kama bari'a minhu fid dunya. Bila si pembunuh ini telah menyerahkan sejumlah harta sebagai denda kepada keluarga korban, maka dia sudah berlepas diri dari tanggung jawabnya baik di akhirat, sebagaimana dia juga sudah berlepas diri dari tanggung jawabnya di dunia. Karena itulah aturan Allah, bayar dendanya. Sudah ditunaikan di dunia, berarti sudah tertunaikan juga di akhirat. Ini kelompok pertama, beres sudah. Tapi kelompok kedua menyatakan bal al-mutalabatu liman zalamahu bi akhdhihi baqiyatun alaihi yaumal qiyamah. Tuntutan orang yang dibunuh kepada si pembunuh atas kezalimannya itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Nanti tuntutan itu akan diajukan pada hari kiamat. Kenapa? Karena si korban pembunuhan tidak mengambil manfaat dari orang yang zalim dengan cara apa? Memberi harta kepada keluarganya. Karena apa? Karena si korban tidak bisa menikmati manfaat dari harta tersebut. Dia punya banyak harta, korban yang dibunuh ini tidak bisa menikmati hartanya selama hidup karena kehidupannya dirampas. Dan orang yang menjadi korban ini tidak mengambil manfaat apapun dari apapun yang dilakukan oleh si korban yang masih oleh si pembunuh yang masih hidup. Baik di kisos atau membayar diat, dimaafkan, itu enggak ada efek manfaat bagi si korban. Berkata ulama-ulama yang berpendapat demikian, lawin taqalal malu min wahidin ila wahidin wa ta'addadal warathah kanatil mutalabah bihi lil jami' li'annahu haqqun kana yuhibbu alaihi daf'uhu ila kulli wahidin minhum inda kaunihi wal warith wa hadha qawlu ta'ifah min ashabi Malik wa Ahmad.
Kata mereka, seandainya berpindah harta dari seorang ke orang lain, sedangkan ahli warisnya itu banyak, tidak hanya 1-2 orang, banyak. Dan seluruh masing-masing ahli waris itu menuntut, karena itu hak mereka. Dan mereka ingin masing-masing orang memperoleh haknya sebagai ahli waris. Jadi tetap diberikan. Dan ini pendapat para sahabat Imam Malik dan Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fasala syekhuna rahimahullah baina ta'ifatain. Guru kami merinci pendapat antara 2 kelompok tadi. Guru kami itu maksudnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, in tamakkanal mawruth min akhdhi malihi wal mutalabah bihi falam ya'khudhu hatta mat, saratil mutalabah bihi lil warith fil akhirah kama hiya kadzalika fid dunya. Wa illam yatamakkan min talabihi wa akhdhihi bal hala bainahu wa bainahu zulman wa udwanan fattalab lahu fil akhirah. Kata beliau, bila memungkinkan si pewaris itu yang mewariskan korban yang dibunuh, mengambil hartanya dan menuntut, tapi dia tidak bisa mengambilnya sampai mati, maka tuntutannya diberikan kepada ahli waris di akhirat, sebagaimana ini juga terjadi di dunia. Seperti contoh orang yang dibunuh, tapi pembunuhnya ini tidak dituntut baik hartanya ataupun qisasnya gitu ya, sampai matinya. Maka tuntutannya selama hidup di dunia tidak tertunaikan, maka sampai ke akhirat. Sebagaimana tuntutan ini juga terjadi di dunia. Kalau di dunia korban tidak bisa menuntut, maka ahli warisnya boleh melanjutkan tuntutan itu dan berhak atas hal itu. Tapi kalau ternyata di dunia tidak tertunaikan, di akhirat boleh menuntut baik korban pembunuhannya maupun ahli warisnya, semuanya menuntut. Wa illam yatamakkan min talabi wa akhdhi, kalau ahli warisnya itu tidak memungkinkan menuntut, mengambil haknya di dunia, terhalang oleh kezaliman atau permusuhan, pokoknya si pembunuhnya itu umpamanya arogan, punya kuasa, punya uang, punya segala macam, sehingga nggak bisa dituntut dan nggak mau dikisos, nggak mau bayar diat, maka di akhirat korban yang dibunuhnya menuntut, keluarganya juga ikut menuntut. Dan inilah rincian terbaik yang bisa dikatakan. Karena apa? Karena harta, apabila harta ini direbut oleh orang yang zalim dari seseorang, dan orang tersebut tidak bisa mengambilnya kembali, sama seperti contoh umpamanya orang punya hamba sahaya, dan hamba sahaya ini harta, tapi ternyata hamba sahaya itu dibunuh oleh orang lain. Rugi dia, ya rugi. Pemilik hamba sahaya itu rugi. Atau umpama seseorang punya rumah, rumahnya dibakar oleh orang lain. Atau seseorang punya makanan atau minuman, makanan dan minumannya dimakan, diminum oleh orang lain, dirampas, dicuri. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah merupakan hak si pemilik harta. Karena si pemiliknya masih hidup.
hamba sahaya dibunuh, rumahnya dibakar, makanan minumnya diambil, dimakan oleh orang lain. Ini hak si pemilik, bukan hak ahli waris. Maka tuntutan menjadi hak orang yang hartanya dirampas tersebut. Bukan ahli warisnya. Oleh karena itulah, maka kalau umpamanya harta tersebut dirampas dan orangnya masih ada, maka menjadi hak pemilik harta tersebut. Kecuali apabila hartanya dirampas, rumahnya dibakar, kemudian hamba sahanya dibunuh, pemiliknya juga dibunuh. Sehingga pemiliknya nggak bisa nuntut di dunia. Maka jatuh ke ahli warisnya. Tuntut terus di dunia. Ternyata di dunia nggak bisa nuntut sampai mati ke akhirat. Maka ya pemilik harta itu bisa menuntut, ahli warisnya juga bisa menuntut. Kenapa ahli warisnya bisa menuntut? Karena dia punya hak memanfaatkan harta warisan si korban. Tapi tidak ditunaikan sampai matinya. Maka ada hak dia. Sehingga kalau tidak tertunaikan di dunia, di akhirat juga tetap harus ditunaikan. Boleh dia menuntut. Nah sekarang bagaimana kalau hartanya berupa sesuatu yang ada permanen tapi tidak dimanfaatkan. Umpamanya hartanya itu berupa bangunan. Atau berupa tanah kosong gitu aja, tidak ditanam, tidak disewakan, tidak dipakai gitu ya. Atau benda-benda tertentu yang tidak dimanfaatkan tapi tetap ada sampai pemiliknya mati. Setelah pemiliknya mati, benda-benda tersebut menjadi milik ahli waris. Kalau pernah dirampas ya, tanah dirampas, bangunan ada dipakai. Ini bangunan saya beli aja ya, boleh. Tapi ternyata mana uangnya? Nggak dikasih. Ini sudah jadi milik saya, uangnya tidak dikasih. Dirampas, tanah dirampas, atau benda-benda lainnya juga dirampas. Sampai yang pemiliknya mati, maka hak kepemilikan jatuh ke ahli waris. Dia boleh menuntut orang yang merampasnya untuk mengembalikannya setiap waktu. Kalau tidak dikembalikan, dia boleh menuntut kelak di sisi Allah Azza wa Jalla sebagaimana dia berhak menuntut di dunia melalui penguasa. Lapor polisi, lapor hakim. Tapi ternyata kalah kasusnya umpamanya. Tetap tuntutan itu akan berlanjut di akhirat, di Mahkamah Agung yang Maha Adil. Dan Allah Azza wa Jalla sebagai hakimnya. Berdasarkan hal itulah maka setiap kezaliman apapun bentuknya, baik kezaliman tentang harta, kezaliman tentang nyawanya terhadap sesama manusia merupakan dosa besar yang tidak akan pernah lolos pelaku kezaliman itu dari tuntutan dan hukuman. Kalau lolos di dunia, di akhirat dia tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa lolos. Walhasil semua dosa yang dilakukan oleh manusia kepada orang lain ini merupakan perampasan hak dan ini kezaliman apapun bentuknya. Membunuh, merampas hak nyawa orang itu. Demikian juga mencuri, demikian juga merampok, demikian juga menipu, demikian juga riba, merampas hak orang secara batil, demikian juga umpamanya bergibah, mencela, menghina, memfitnah, itu merampas kehormatan orang lain dan itu berupa kezaliman, ketidakadilan, itu kepada sesama manusia.
Di dalam setiap dosa yang dilakukan oleh manusia terkandung unsur kezaliman. Bahkan kalau ketika dosa itu dilakukan tanpa merugikan pihak manapun. Seperti contohnya umpama mabuk. Mabuk ada yang dirugikan? Nggak ada. Asal mabuknya nggak ngamuk ya. Dia beli minuman keras dengan uang sendiri, masuk ke kamar, ngunci kamar, lalu teler. Dosa apa tidak? Besar dosanya. Nggak ada orang yang dirugikan. Tetap mengandung unsur kezaliman. Zalim ke siapa? Zalim ke diri sendiri. Dia merusak. Diri sendiri merusak mentalnya, merusak pikirannya, merusak perasaannya, merusak beberapa organ vital dari tubuh yang harus dia perbaiki, merusak lambungnya, paru-parunya, jantungnya, ginjalnya. Itu kan rusak dengan minuman keras tadi. Zalim dia kepada diri sendiri. Oleh karena itu tak heran apabila kezaliman merupakan dosa yang paling besar dan sebesar-besar kezaliman adalah zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu berbuat syirik, berbuat kufur. Penyembahan, peribadatan yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah karena itu hak Allah satu-satunya dia berikan kepada sesama makhluk. Maka itu sebesar-besar kezaliman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kembali kepada kezaliman berupa membunuh. Sebesar apa sih kerusakan dari sebuah pembunuhan? Sebesar apa pula dosa pelaku pembunuhan? Ini yang kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang mas cukup sampai di sini, waktu untuk menerangkan juga sudah cukup. Kita tinggal masuki sesi tanya jawab dan dipersilakan kepada Al-Akh Al-Fadil Cepi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan mengikuti sesi tanya jawab dan bertanya langsung kepada Ustadz, kami berikan kesempatan melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di line telepon 02286862637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Kita akan angkat penelpon terlebih dahulu, ya silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Siap. Saya mau tanya masalah kezaliman dan keadilan. Bagaimana manusia itu perampok, pembunuh? Kalau merampok itu kalau ketahuan dibunuh yang punya rumah, terus kemudian dibunuh, ditangkap dibunuh, apakah hak keluarganya hak menuntut? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, barakallahu fiik. Kalau ada perampok, merampok, hartanya diambil, nyawa pemilik rumah yang dirampok juga diambil, dibunuh. Yang lebih parah, wanitanya juga diperkosa, waliyadzubillah. Apakah para korban itu bisa menuntut? Ia pasti menuntut di akhirat. Kalau di dunia nggak bisa nuntut karena sudah mati. Tapi sekalipun demikian, hak korban tetap akan dan wajib ditegakkan, ditunaikan oleh ulil amri, oleh penguasa. Kasus pembunuhan dan perampokan ini bukan masuk delik aduan. Mau ngadu mau tidak, korban atau keluarga korban, maka tetap polisi harus bergerak. Menangkap para pelaku.
Di dunia dituntut, dihukum. Hukumannya apa ya? Nanti hakim yang menetapkan. Kalau membunuh, pembunuhan berencana bisa dihukum mati. Kalau tidak berencana ya mungkin puluhan tahun lah, mungkin juga seumur hidup. Dan seterusnya ya, itu di dunianya. Nah, adapun korban, keluarga yang dibunuh, dirampoknya tidak bisa menuntut di dunia. Karena apa? Karena sudah mati. Pasti mereka akan mengajukan tuntutan itu di akhirat nanti ya. Nanti akan diceritakan di pertemuan yang berikutnya tentang bagaimana besarnya dosa dari sebuah pembunuhan dan bagaimana dendanya dan bagaimana hak korban tertunaikan di akhirat ini dari si pembunuhnya. Itu nanti Senin depan ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan penelpon lagi ya. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Jili di Bandung. Ya, silakan. Jadi gini Ustaz, mohon maaf, mungkin ini masalahnya agak sedikit kecil ya, tapi untuk menghindari penzoliman terhadap orang lain, terutama terhadap anak saya ingin bertanya ini kepada Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz diberkahi oleh Allah juga untuk seluruh tim Tarbiyah Sunnah. Begini Ustaz, saya bercerai dari suami saya sekitar 25 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah berkeluarga, punya istri lagi. Nah, dalam waktu yang dekat anak saya akan menikah. Nah, awalnya sih tidak ada masalah, tetapi beberapa hari sebelum lamaran terjadi percekcokan antara saya dan mantan suami saya dan anaknya laki perempuan, Bu? Laki-laki. Oh, Laki-laki anak saya. Saya sebenarnya sudah untuk supaya tidak terlalu banyak percekcokan, saya sudah menitipkan anak saya ini agar, karena yang menjadi panitia untuk pernikahan itu adalah keluarga mantan suami saya. Nah, saya menitipkan agar saya cuma ingin rukun nikahnya secara syariat Islam terpenuhi. Masalah pesta dan sebagainya itu sebenarnya itu cuma partai hiburan saja yang saya tidak terlalu memperdulikannya gitu. Nah, ini tapi berkaitan dengan adab. Nah, kemudian ada berita bahwa saya sebagai ibu kandungnya, mohon maaf ya Ustaz, saya jadi malu ngomongnya, tidak akan diberi seragam. Bagi saya sih tidak apa-apa, kayak gitu. Tidak akan diberi seragam, kemudian lamaran juga kepada anak calon mantu saya juga saya tidak diikut sertakan. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa, saya mencoba, sudah tidak apa-apa. Tetapi beberapa hari yang lalu anak saya mengirimkan seragam kepada saya. Seragam untuk dipakai pada saat pernikahan untuk saya, ibu saya, dan adik saya. Nah, saya sebenarnya tidak berniat untuk memakai itu gitu loh. Nah, saya takut ini hati saya hasad atau bagaimana ya. Karena pertama, dari sisi syariat Islam pun juga pakaiannya ya tidak memenuhi ya, dalam artian gaun terlalu bling-bling dan sebagainya gitu. Kemudian saya cuma berpikir saya ingin mengambil sikap gitu loh. Sikap bahwa selama ini juga kan saya tidak diajak diskusi apapun, lamaran juga saya dilewatkan, saya difitnah dan sebagainya gitu. Nah, sikap yang ingin saya tunjukkan, saya akan datang ke sana tapi tidak memakai seragam saja gitu. Mohon maaf Ustadz kalau masalah ini terlalu kecil untuk ditanyakan kepada Ustadz, tapi saya ingin menghindari apakah saya menzolimi anak saya, apakah saya ini berasal dari keputusan ini adalah dari hati yang hasad gitu karena terjadi percekcokan sebelumnya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu yang barusan bertanya, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran ya. Pertama, karena putra Ibu adalah laki-laki, kemudian mau menikah, maka laki-laki memang tidak perlu wali untuk menikah ya. Keduanya
memang sebagai laki-laki datang sendirian pun tanpa siapa-siapa bisa dan sah secara syar'i ataupun secara aturan negara. Cuma yang menjadi permasalahan ada dua, yaitu adab, akhlak, yang kedua adalah perasaan. Ya, apa yang ibu alami tidak dilibatkan, tidak diajak bicara, bahkan tadi tidak diberikan seragam. Dan itu sesuatu yang di luar wewenang kita, kemampuan kita, maka ibu terima saja dengan dada yang lapang. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan, Allah kehendaki, pasti Dia lakukan, pasti terjadi, ya. Kita tinggal menerimanya dengan kesabaran, ketabahan, dan ketegaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah mendoakan kebaikan untuk anak. Apalagi anaknya menunjukkan itikad baik. Ya, mungkin anaknya berupaya agar ibunya bisa dilibatkan, tetapi karena dia juga tidak memiliki wewenang penuh, wewenang penuhnya ada di ayahnya, mantan dari suami ibu tadi, nggak bisa apa-apa. Tapi dia sudah menunjukkan itikad baik dengan mengirim seragam. Apa yang harus ibu lakukan dengan seragam itu? Lakukanlah mana yang kira-kira lebih maslahat. Kalau memakai seragam lebih maslahat, pakai seragam itu. Tapi kalau ternyata timbul madarat, begitu memakai seragam jadi omongan keluarga dari pihak mantan suami di sana. Akhirnya sakit hati lagi. Ya, nggak dikasih seragam, tiba-tiba bikin, tiba-tiba punya, jadi omongan, jadi sakit hati lagi, jadi madarat, ya. Maka nggak perlu pakai seragam tersebut. Dan tidak harus sama antara baju kita dengan baju anggota keluarga lain dari segala sisi, nggak masalah. Ini hanya unsur perasaan saja. Lapangkan perasaan kita, ya, legowo gitu, legawa bahasa Sundanya, legawa gitu, terhadap apa yang terjadi. Kalau tahu umpamanya ini merupakan sifat atau sikap dengki dari keluarga mantan suami, ya biar itu urusan mereka, yang penting kita. Ya, terlebih saya tadi dengar seragamnya itu tidak syar'i. Untuk seorang wanita tidak menutup aurat atau menutup aurat tapi menampakkan bentuk tubuh. Kalau begitu ya udah, lebih baik tidak dipakai. Kecuali kalau warnanya, coraknya sama, seragam, cuma potongannya disesuaikan dengan badan kita. Sehingga walaupun umpamanya seragam, mereka mah mencetak, mereka mah terbuka aurat, kita dengan kain yang sama, corak yang sama, bisa memakai jilbab yang syar'i, tertutup dan tidak mencetak, boleh. Tapi kalau betul-betul bertolak belakang dengan syariat, walaupun mereka meminta tolong pakai ini demi kebersamaan, tapi ternyata mencetak, tapi ternyata memperlihatkan aurat, ya nggak boleh dipakai. Kalau memang demikian, walaupun mereka meminta, apalagi mereka tidak meminta, bahkan secara sengaja tidak memberikan seragam kepada kita, ya sudah, lebih maslahat untuk tidak memakai seragam tersebut, dan ibu bersikaplah berlapang dada, qanaah dalam hal ini, dan tetaplah mendoakan, berharap kebaikan untuk anak. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Tini Umur Hafib di Padalarang. Afwan Ustadz, Ana sedang ikhtiar berjualan online dan juga sedang belajar adab bersosmed. Ana selalu izin dulu kepada konsumen kalau mau share chat, testimoni, dan sebagainya mengenai produk yang Ana jual. Pertanyaannya, apakah harus setiap Ana mau share selalu meminta izin konsumen yang
meminta izin pada konsumen yang sama atau cukup satu kali saja di awal? Jika demikian, izinnya hanya satu kali di awal saja, apakah itu merupakan salah satu bentuk kezoliman kepada konsumen ana, Ustadz? Silakan. Barakallahu fiik. Men-share atau membagi testimoni pelanggan dengan meminta izin terlebih dahulu ya bagus. Kalau mereka kita yakini keridhaannya, boleh kita men-share. Kecuali kalau kita yakini mereka nggak akan ridho, maka tidak boleh. Tapi kalau diyakini mereka ridho, gitu, apalagi pernah memberikan izin dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Konsumen yang kita share testimoninya tidak merasa dirugikan, malah senang-senang aja umpamanya. Dan tidak ada unsur penipuan, umpamanya dengan mengubah testimoni yang kurang bagus menjadi yang sangat bagus. Atau testimoni yang biasanya bagus, terus kita tambah menjadi lebih bagus lagi. Itu ada unsur kebohongan dan penipuan, maka tidak boleh. Jadi selama tidak ada unsur penipuan, unsur manipulasi, merubah testimoni, dan orang yang memiliki atau pelanggan yang beri testimoni itu tidak berkeberatan, dan kita yakini minimal ghalabatul dzan, dugaan kuat mereka tidak akan keberatan, maka boleh dan tidak mengandung unsur kezaliman dalam hal tersebut, baik meminta izin ataupun tidak. Apalagi tadi dikatakan sudah meminta izin dan sudah diizinkan pertama kali. Kalau pertama memberi izin berarti selanjutnya juga insya Allah akan memberi izin, dan itu dugaan terkuat kita. Tak ada unsur kezaliman, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukron Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Odang di Cibiru Hilir. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang cukup panjang dan insya Allah berusaha kami singkat. Mohon maaf Bapak Odang di Cibiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bekerja di perusahaan keamanan. Beliau bekerja sebagai keamanan dan bertanya bagaimana hukum menerima upah dari vendor pengantaran dan penarikan uang nasabah bank konvensional, dan bagaimana hukum menerima upah dari vendor tersebut, sementara yang Anda ketahui vendor juga menerima upah dari bank konvensional tersebut. Jadi dalam kegiatan ini bank mengupah vendor atas jasa pengambilan dan penyetoran uang dari nasabah bank, sedangkan Ana diupah oleh vendor atas jasa pengamanan, pengambilan dan penyetoran uang nasabah. Mohon pencerahannya Ustadz biar Ana menjalankan tugas Ana dengan tenang dan nafkah yang Ana berikan untuk keluarga berkah Ustadz. Silahkan. Barakallahu fiik. Bapak siapa? Bapak Odang di Cibiru Hilir. Ini yang disebut dengan sebutan hadiatul ummal. Hadiatul ummal adalah hadiah bagi para pekerja atas prestasinya. Hadiahnya bukan dari tempat dia bekerja, tapi dari vendor atau dari relasi perusahaannya atau dari konsumen dari perusahaannya. Karena mereka merasa puas atas kinerja kita, ya. Itu yang disebut dengan hadiatul ummal. Bagaimana hukumnya hadiatul ummal? Tidak boleh. Karena pekerja itu sudah digaji untuk pekerjaannya dan sudah diwajibkan melakukan kewajibannya, pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Kalau berkaitan dengan konsumen, si konsumen harus puas. Kalau berkaitan dengan vendor, dengan relasi, si vendor, si relasi harus puas, gitu ya. Dan itu kewajiban, dan untuk itu dia dibayar. Nah, adapun kalau nanti ada hadiah karena kepuasan si pelanggan kepada kinerja kita, maka hadiah itu boleh diterima, tapi bukan milik si pekerja ini, tapi milik perusahaan tempat si pekerja ini bekerja.
Tidak boleh dia klaim sebagai milik sendiri, ya. Sebagaimana ada salah seorang sahabat diperintahkan, ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menarik zakat, infak, sedekah dari umat. Dia tunaikan secara amanah, secara jujur. Setelah terkumpul dia setorkan ke Nabi SAW. Ini hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah. Ini hadiah buat saya pribadi dari orang-orang yang menitipkan itu. Apa kata Nabi SAW? Kenapa kamu tidak diam saja di rumah? Apakah kalau kamu diam saja di rumah orang itu akan memberi kepada kamu? Tidak. Orang itu memberi kepada kamu karena kamu bekerja begini dan kamu dapat bayaran dari pekerjaanmu. Akhirnya Nabi SAW menyuruh orang itu memasukkan pemberian orang-orang kepada pribadi dia, dimasukkan ke dalam uang yang dikumpulkan zakat, infak, sedekah tersebut. Jadi bukan milik pribadi dia, tapi milik siapa yang menugaskan dan membayar dia untuk pekerjaan itu. Nah, jadi boleh Pak Odang tadi diterima saja, kemudian setorkan ke bos. Bos, ini saya dapat dapat hadiah dari konsumen atas jasa pengawalan keamanan yang saya lakukan. Karena saya sudah dibayar untuk pekerjaan ini, saya merasa ini bukan hak saya. Mereka puas, mereka merasa senang dengan pekerjaan kita, itu berarti prestasi perusahaan. Ini milik perusahaan, kasihkan ke bos kita. Nah, kalau kata bos, ya oke, saya terima sebagai orang berwenang di perusahaan ini. Nih saya kasihkan sebagai hadiah bagi kamu, sebagai pekerja, sebagai bonus. Nah, baru itu halal. Karena hadiah tersebut dari perusahaan tempat kita bekerja. Dia memberi bonus karena memberi citra yang baik tentang perusahaannya dalam pandangan vendor, relasi, konsumen, dan yang sejenisnya pihak lain. Oh, citra kita menjadi bagus karena prestasi kamu. Ini kasih insentif, dikasih bonus, dikasih hadiah taman. Boleh. Jadi ambil, setorkan dulu. Kalau kata si bos dikasih lagi, terima. Kalau kata bos, ya udah, kamu bagus, nanti akan naik pangkat. Tapi itu tidak dikasih, ya sudah, jangan menggerutu si bos. Kaduhung, apa kaduhung itu? Menyesal saya ngomongnya. Jangan menyesal, itu ada kredit poin yang bagus untuk dia, ya. Demikian Pak Odang, Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan tim Tarbiyah Sunnah dan juga seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila suami lalai dalam sholat, menunda-nunda dan sering menjamah sholat padahal tidak ada uzur syar'i? Terlebih sholat subuh sering dilakukan di atas jam 8 pagi dengan sengaja. Sudah dinasihati tapi tetap lalai. Salahkah apabila istri keluar rumah dan tidak tinggal dengan suami karena khawatir akan terpengaruh keimanannya dan juga karena tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk istri dan anaknya? Apakah istri boleh meminta pisah karena perkara ini? Karena suami tidak bertanggung jawab untuk perkara agama anak dan istrinya. Namun untuk perkara dunia, nafkah untuk istri dan kebutuhan untuk anak, sang suami bertanggung jawab. Mohon arahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Silahkan. Taib wa jazakillahu khairan. Ibu yang barusan bertanya. Taib. Tidak boleh seseorang menjamak sholat tanpa uzur. Termasuk dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dalam bab tarkus sholat, beliau menyatakan termasuk di antara dosa besarlah meninggalkan sholat. Ya. Kemudian merinci beberapa jenis dosa yang banyak dilakukan oleh manusia dalam hal sholat. Di antara melalaikan sholat, menunda-nunda waktu sholat, apalagi sampai keluar dari waktunya. Tidak sah kalau sengaja. Sholat subuh jam 8 siang matahari sudah. Itu bukan sholat subuh, sholat duha.
maka tidak sah sholat subuhnya. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur itu umpamanya karena ketiduran, tidak sengaja pas bangun jam 8, tidak ada yang membangunkan, dia ada uzur boleh, nggak dosa. Tapi kalau sengaja, apalagi rutin terus, ya dosa dan tidak diterima. Karena sudah habis, keluar dari waktunya. Termasuk menjama sholat tanpa adanya uzur tidak sah. Karena apa? Karena berarti dia melakukan sholat di luar waktunya. Umpamanya sholat zuhur nih, lagi santai, lagi rileks di rumah, nggak ada apa-apa, dijama dengan asar. Berarti dia melakukan sholat asar di luar waktu asar dan itu tidak sah. Salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah melakukan sholat pada waktunya. Ketika di luar waktunya maka tidak sah. Dan menjamak sholat tanpa ada uzur termasuk di antara dosa besar karena melakukan sholat bukan pada waktunya dan ditolak, tidak sah, tidak diterima. Ya. Nah, sekarang kalau suami demikian sudah diingatkan, sudah diberitahu, sudah diterangkan, kekeh tidak berubah. Bolehkah seorang istri pergi meninggalkan rumahnya, kabur gitu ya? Tidak boleh sama sekali. Selama dia berstatus menjadi istrinya. Tidak boleh. Kalau mau diajukan dulu cerai. Khulu. Setelah khulu terjadi dia keluar rumah boleh. Ya. Nah boleh nggak mengajukan tuntutan cerai kepada orang seperti itu? Boleh. Kalau umpamanya seseorang, suami melalaikan kewajiban sholat, tidak saum Ramadan, atau melanggar apa yang nyata-nyata Allah haramkan. Seorang suami berjudi, seorang suami mabuk, seorang suami berzina, seorang suami merampok, nyata-nyata melanggar apa yang Allah larang secara qat'i dan sudah ditegur, sudah diberitahu tapi tetap ngeyel di atas kesalahannya, itu sudah menjadi alasan syar'i seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya seperti itu. Ya, kalau tidak akan awet tapi rajit. Bertahan tapi penuh penderitaan. Dan mungkin dia akan terpengaruh, terpengaruh menjadi pengaruh yang buruk. Ingat, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Sampai hari kiamat. Sampai di akhirat. Kalau orang yang kita cintai ternyata ke neraka, wal'iyadzubillah, maka kita pun akan bersama-sama dia. Makanya, kalau berteman saja, berkawan saja, kita harus pula pilih. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Padahal berkawan tidak selama-lamanya bersatu seumur hidup. Tidak setiap hari berjumpa. Kalau dengan suami istri setiap hari pasti berjumpa seumur hidup. Maka wajib untuk memperhatikan aspek agamanya. Kalau ternyata agamanya buruk dan mempengaruhi agama kita menjadi buruk pula, maka itu menjadi alasan syar'i untuk mengajukan gugatan cerai. Kalau mau cerai dulu baru pergi. Jangan pergi dulu. Cerainya tidak dilakukan, maka dia dosa karena tetap status dia sebagai istrinya. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Afwan Ustadz, saya akhwat. Izin bertanya, apakah pengajar ilmu syar'i namun dirinya masih kurang ilmunya, apa itu zolim terhadap diri sendiri Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Silakan. Pengajar ilmu syar'i tapi ilmunya belum memadai gitu. Nah, ini bahaya. Namanya ruwaibillah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm dalam satu bab yang diberi judul Al-Akhta
allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu, ya. Salah satunya adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Ini kesalahan besar. Apa arti at-tasaddur qabla ta'ahul? Tasaddur artinya menjadi narasumber, menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi ustaz. Ta'ahul artinya berkeahlian, berkemampuan. Itu kesalahan besar. Jangankan dalam perkara agama, dalam perkara dunia aja begitu. Umpamanya kita, ya, belum pernah kuliah di fakultas kedokteran atau kuliah di sekolah tinggi kesehatan. Kita bukan mantri, bukan bidan, bukan perawat, apalagi dokter. Cuma kita sering baca-baca jurnal-jurnal kesehatan, buku-buku tentang penyakit dan obatnya. Lalu kita faham sedikit. Lalu kita baik ceramah kesehatan atau membuka praktek pengobatan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus ada lisensi untuk itu. Nanti dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Akan lebih membuat banyak orang sakitnya tambah parah daripada menyembuhkan. 1, 2 mungkin ada yang sembuh, tapi lebih banyak yang lebih parah sakitnya. Orang itu bisa dilaporkan ke polisi, iya bisa. Kejahatan, iya. Malpraktek namanya. Ya akhirnya dilaporkan, ditangkap, dipenjara. Demikian juga kita umpamanya nggak begitu paham tentang mesin, nggak pernah belajar tentang di jurusan mesin, nggak pernah kuliah, nggak apa. Hanya baca-baca buku, lihat-lihat orang bongkar motor, bongkar mobil, kemudian praktek. Bisa tidak bongkar-bongkar motor dan mobil? Ya bisa bongkarnya, tapi nggak bisa masangnya lagi. Bisa masang nggak nyala. Mobil motor yang ke bengkel dia lebih parah rusaknya daripada yang benar, daripada yang hidup lagi. Itu dalam urusan dunia kayak begitu. Ini bayangkan dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Ilmunya kurang tapi sudah mengajar. Inilah yang disinyarir oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis. Innallaha la yaqbidu ilman intiza'an yantazihu minan nas. Walakin yaqbidu biqadbil ulama. Hatta lam yabqa alim. Wattakhadhan nas ru'asa juhala. Fasu'ilu. Fa'aftau bi ghairi ilm. Fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan mencabut ilmu itu langsung dari kepala manusia. Enggak. Tadinya pintar jadi mendadak bodoh. Enggak. Bukan begitu cara Allah mencabut ilmu. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang berilmu diwafatkan sehingga tak tersisa satupun ulama. Lalu orang-orang mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah yang semacam ini oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan Ruwaibidah. Ruwaibidah adalah orang yang tak berilmu tapi berbicara tentang urusan umat yang banyak. Seolah-olah dia ulama. Maka ini berbahaya. Tidak boleh ya, tidak boleh yang seperti itu. Yang harus dilakukan oleh orang yang kurang ilmu bukan mengajar, tapi belajar. Belajar dulu, sampai dia merasa umpamanya cukup berilmu dan oleh guru direkomendasi, kamu sudah waktunya mengajar. Mengajarlah, baru kita mengajar ya. Itu yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.